Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan yang kami buat. Yang mana video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Tarmizi sebagai dosen pengajar mata kuliah simulasi bisnis Universitas Dian Nusantara Jakarta. Kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas jasa, ilmu, dan pelajaran yang bermanfaat yang telah diberikan kepada kami semua. Nama bisnis kami yaitu Flavorful Rice, bergerak di bidang usaha food and beverage. Jenis produk kami adalah nasi dengan berbagai pilihan menu yang dikemas di dalam box. Seperti yang kita ketahui, rice box sendiri adalah olahan nasi beserta lauk pauk yang dikemas dengan kemasan yang lebih menarik dan simple, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Visi usaha kami adalah menjadi usaha rice box yang berkualitas, unik, praktis, serta tidak membosankan dalam bersaing di pasar kuliner. Misi usaha kami adalah yang pertama, untuk menjadikan kuliner rice box dengan menu yang bervariatif dengan unsur tradisional. Contohnya seperti menyediakan beberapa menu dengan rasa sambal ciri khas Nusantara, seperti sambal mata, sambal cabai hijau, dan sebagainya. Lalu misi usaha kami yang kedua adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan rice box yang berkualitas. Karena menurut kami, kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Lalu misi usaha kita yang ketiga adalah melakukan pemasaran secara menyeluruh di berbagai lapisan, mulai dari media internet, cetak, serta langsung. Di sini kita menyediakan berbagai macam strategi pemasaran dalam penjualan untuk mempermudah customer yang ingin membeli produk kami. Struktur manajemen tim kami yaitu saya sendiri, Muhammad Sholih Ibrahim, sebagai manajemen persediaan yang akan mempersiapkan segala kebutuhan bahan baku dan sebagainya. Lalu ada Nurmawani sebagai manajemen operasional yang akan mengatur langsung segala urusan yang menyangkut segala macam operasional seperti tempat, tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu ada Septiana Devi sebagai manajemen pemasaran, mengurus segala macam usaha promosi di semua media yang ada. Kemudian yang terakhir adalah Septiandra sebagai manajemen keuangan yang mengatur modal, pengeluaran, omset, dan biaya-biaya lainnya. Berikut adalah tujuan dari usaha. Yang pertama, meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berinovasi untuk menyajikan makanan. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan mahasiswa dalam menjalankan usaha. Dan yang ketiga, menghasilkan produk yang sehat, lezat, dan murah, memenuhi kebutuhan sarapan masyarakat, bahkan bisa memenuhi buat makan siang ataupun makan malam. Berikut adalah strategi usaha yang digunakan. Yang pertama adalah strategi produk, di mana sistem produksi dengan bahan utama yaitu daging ayam dengan macam-macam sambal, kemudian memasarkan produk secara online atau mengikuti per event. Kedua, strategi distribusi yang dimana daerah pemasarannya masih di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan yang ketiga, strategi harga. Strategi harga dilakukan berdasarkan harga pasar dan harga produk makanan. Dan yang terakhir ada strategi promosi, di mana promosi penjualan yang kami lakukan adalah dari mulut ke mulut dan membuat situs web atau internet mengenai produk kami dan memasarkan melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Devi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang target pasar. Target pasar rice box ini mencangkup di semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Terutama juga untuk kalangan anak muda seperti anak kos dan juga para pekerja. Karena rice box ini adalah salah satu makanan yang sangat kompak dan juga mudah dibawa kemana-mana. Lalu isinya pun cukup bergizi dan juga mengenyangkan perut. Dengan kata lain, bisnis ini sangat potensial dan juga mampu untuk bertahan lama. Karena dengan harganya yang relatif murah, sehingga kami simpulkan produk rice box kami dibutuhkan oleh semua kalangan.
Selanjutnya ini adalah menu dari bisnis kami. Saat ini ada 6 varian menu, yaitu terdiri dari nasi ayam teriyaki, nasi cabai hijau, nasi ayam geprek, nasi ayam sambal matah, nasi ayam suwir telur, dan nasi ayam crispy. Nah, untuk harganya mulai dari 20.000 sampai dengan 25.000. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari produk nasi ayam cabai hijau. Keunggulan dari Ricebox kami adalah produk yang kami buat tidak menggunakan bahan pengawet dan juga zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. Untuk Ricebox kami memiliki cita rasa yang tidak asing dengan lidah orang Indonesia saat ini, dan juga memiliki harga yang sangat ekonomis yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Untuk inovasi kedepannya dalam bisnis kami akan menambah makanan yang lebih variatif dalam segi menu dan juga box packaging agar lebih menarik customer, dan juga mempunyai offline store di daerah Jakarta agar bisa dijangkau oleh lebih banyak customer dan juga kalangan masyarakat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiandra dan di sini saya akan membahas tentang slide anggaran bisnis. Yang pertama ada investasi. Di investasi ini adalah barang yang tidak habis pakai. Yang pertama ada kompor gas, dan rice cooker. Kita membutuhkan dana sebesar 550.000 untuk kolom pertama ini. Dan di kolom kedua ada peralatan masak. Peralatan masak ini kita membutuhkan dana sebesar 200.000. Yang ketiga adalah kulkas mini. Kulkas mini ini berguna juga untuk menyimpan bahan baku kita agar tetap segar. Di kulkas ini kita membutuhkan dana sebesar 1.050.000. Nah, berhubung kita jualannya di pinggir jalan dan kita membutuhkan booth untuk kita berdagang, di booth ini kita mengasih harga sebesar 1.500.000 dan total investasi yang kita butuhkan adalah 3.300.000. Nah, dan di bagian kedua ada bahan baku produksi. Bahan baku produksi ini yang pertama adalah bahan baku sendiri yang berisi ayam, kecap, lada, dan lain-lain. Kita membutuhkan dana sebesar 5.320.000. Dan yang kedua itu adalah sendok plastik karena kita mengutamakan take away. Sendok plastik ini kita membutuhkan dana sebesar Rp100.000. Dan yang ketiga adalah box karena kita berhubung kita dagangannya kita adalah Ricebox, kita membutuhkan box untuk packaging dari produk kita itu sebesar 300.000. Jadi total bahan baku produksi kita itu ada di 5.720.000. Dan di slide berikutnya ada biaya operasional. Biaya operasional ini mencakup pertama listrik dan air sebesar 100.000. Yang kedua biaya operasional kita selama kita berdagang itu membutuhkan dana 600.000. Dan isi ulang gas, biasanya gas itu juga harganya naik turun juga sih. Di sini saya membutuhkan dana gas itu Rp36.667. Dan yang keempat adalah internet karena kita dagang itu menggunakan jasa online juga, kita membutuhkan dana dari internet ini sebesar 200.000. Dan total biaya operasional kita selama 1 bulan itu adalah Rp936.667. Nah, di sini ada kolom cash flow Ricebox. Nah, kolom cash flow Ricebox ini saya menggunakan periode 30 hari. Dan dengan harga jual produk kita itu adalah sebesar 20.000. Jadi target kita selama 1 bulan itu adalah 25 box. Jika 25 box itu laku, maka penghasilan per hari kita adalah 500.000. Nah, jika penghasilan per hari kita 500.000, maka penghasilan per bulan kita adalah 15 juta rupiah. Nah, di sini ada pendapatan kita 15 juta dikurang dengan biaya bahan baku sebesar 5.720.000 dan biaya operasional kita 936.667 rupiah. Maka keuntungan yang kita dapat dalam 1 bulan itu adalah 8.343.333 rupiah.
Demikian video presentasi bisnis kami, yaitu Flavorful Rice. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.